Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita yang ke-6 di logika algoritma dengan tema atau materi struktur rekursif. Rekursif adalah suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Jadi contohnya adalah memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis, di mana di sini terjadi perulangan memanggil proses atau kerja, yaitu memotong secara tipis-tipis. Jadi di sini algoritmanya, jika roti sudah habis atau potongan sudah paling tipis, maka pemotongan roti selesai. Tapi jika masih bisa, maka potongan tipis kembali sampai dia tepi roti, maka lakukan prosedur 1 dan 2 sehingga untuk sisa potongan tersebut. Oke. Yang biasa digunakan untuk rekursif yaitu fungsi pangkat, faktorial, Fibonacci, dan menara Hanoi. Fungsi pangkat di mana menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep, yaitu ketika dia menghitung 10 pangkat 3, maka dia berisi 10 kali 10 pangkat 2, di mana 10 pangkat 2 adalah perhitungan dari 10 kali 10 pangkat 1 dan berikutnya. Oke. Contoh faktorial yaitu di mana kita menghitung faktorial 0 adalah 1, faktorial n adalah n kali n min 1, di mana n tersebut lebih besar daripada 0. Di sini kita buat suatu prosedur atau fungsi yang namanya faktorial, yaitu faktorial misalkan di sini 5, maka 5 adalah 5 kali faktorial 4, di mana faktorial 4 yaitu faktorial 3 dikali dengan 4 sampai dengan selanjutnya. Misalkan di sini kita menghitung nilai dari faktorial 4, yaitu faktorial 4 dikali dengan faktorial 3, kemudian dari 3 kali faktorial 2 dan 1, jadi urutan ke belakang. Di sini listing programnya seperti ini. A sama dengan input masukkan bilangan bulat. Bilangan bulat tersebut akan masuk atau disimpan ke variabel A. Lalu kita buat fungsinya dengan menggunakan d faktorial. Kita beri nama fungsi tersebut adalah faktorial x. X akan menyimpan data yang dikirim daripada A. Jika x sama dengan 1, maka akan diberi atau kembalikan nilai yaitu 1. Tapi ketika dia x sama dengan 0, maka akan dikirim dengan nilai 1. Tapi selain 1 dengan 0, maka dia x misalkan 3 kali adalah faktorial x dikurang 1, yaitu dikali dengan 2 dikurang 1. Lalu naik lagi di sini sampai dia faktorialnya x-nya yaitu 1 atau dengan 0. Kemudian di sini bilangan sama dengan integer a. Jadi di sini pemberian nilai variabel bilangan yaitu a yang kalian input. Lalu cetak yaitu di sini faktorial untuk bilangan tersebut adalah tuangkan isi dari variabel bilangan, lalu panggil dari fungsi faktorial tersebut, hasilnya seperti ini. Oke, listingnya seperti ini. Saya buat di Google Colab, yaitu di mana di sini A sama dengan inputan, ya, akan disimpan ke variabel A, lalu kita buat fungsinya
Ya, di sini jika sama dengan 1, maka dia 1, jika sama dengan 0, maka dia 1. Tapi bukan selain 1 dengan 0, maka dia X kali faktorial X min 1 ini memanggil dirinya sendiri, memanggil fungsinya diri sendiri sampai X yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Lalu di sini kita siapkan bil sama dengan integer A. Jadi bilangan bilangan berisi sesuai dengan isi daripada variabel A. Jadi kalau di awal kita isi 5, maka variabel bil akan berisi 5. Lalu cetak, kemudian cetak, tampilkan isi daripada variabel bilangan, lalu panggil variabel tersebut di faktorial atau fungsi faktorial. Jadi contohnya seperti ini, kita running. Masukkan ini adalah variabelnya 7, nilainya 7 itu akan dimasukkan ke A, lalu panggil fungsi daripada faktorial sehingga tampil seperti itu. Misalkan kita coba di sini adalah 8, enter. Nah, faktorial dari 8 adalah 40320. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu Fibonacci. Fibonacci yaitu dari Fibonacci di mana Fibo daripada 0 yaitu 0 dan Fibo dari 1 adalah 0, kemudian Fibo dari 2 adalah 1. Nah, di mana Fibo berikutnya adalah N dikurang daripada 1 ditambah dengan Fibo N dikurang daripada 2. Jadi, misalkan ini dapatnya 5 dari mana? Yaitu Fibo 3 ditambah dengan Fibo yang 2. Jadi 5. Ya, ini 8 dari 5 tambah 3, yaitu jadi 8, 13 berarti dari 8 ditambah dengan 5 menjadi 13. Nah, untuk deret berikutnya berapa? Yaitu 13 tambah dengan 8 yaitu 21. Begitu juga selanjutnya itu akan membuat suatu deret. Di sini dikatakan Fibo 5 adalah Fibo 4 ditambah dengan Fibo 3. Nah, manggil dirinya sendiri. Fibo 4 adalah dari Fibo ini sampai untuk mendapatkan range atau deret tertentu. Jadi di sini kita buat variabel Fibo. Jadi kita lihat langsung saja programnya seperti ini, ya. Fibo variabel Fibo kita beri deklarasikan sebagai integer, kemudian masukkan deret tersebut ke variabel Fibo. Di sini Fibo N dan 2 berisi N1 dengan N2 adalah 0 dan 1. Hitung dari 0. Lalu jika Fibo lebih kecil sama dengan 0, maka masukkan bilangan yang positif akan tampil. Tapi kalau sama dengan 1, maka dia akan berisi N yaitu 1. Tapi selain itu, while count lebih kecil daripada Fibo, maka cetak N sama dengan 1. Lalu NTH, variabel NTH adalah penjumlahan dari N1 tambah dengan N2. Kemudian lakukan perulangan tersebut sampai dengan count-nya lebih besar daripada Fibo, maka berhenti. Jadi contohnya kita misalkan sini deret Fibo 5 itu berapa? Kita buat 0, 1, 1, 3, 2 dan 3 seperti ini. Oke. Selanjutnya materi kita yaitu Menara Hanoi. Menara Hanoi di mana di sini merupakan permainan daripada pendeta Buddha di daerah Vietnam. Di dalam permainan tersebut ada 3 tiang, di mana 3 tiang tersebut ada tiang bantu, kemudian asal dan tujuan. Oke, satu tiang asal yang terdiri dari beberapa piring, di mana piringnya tersusun dari yang paling bawah besar
sampai dengan ke kecil, dipindahkan ke tiang tujuan dan posisinya juga harus sama. Di sini dikatakan syaratnya adalah tidak boleh ada piring yang besar di atas piring yang kecil. Jadi contohnya seperti ini. Jadi mana ini tiang asal, kemudian dipindahkan ke tiang tujuan dengan bantuan tiang bantu. Oke. Langkahnya atau algoritmanya seperti ini. Ya, untuk jumlah piringan n lebih besar daripada 1, maka notasi penyelesaiannya adalah n-1 dari asal lalu tujuan ke bantu. Tapi ketika dari n maka asal, bantu, dan tujuannya. Jadi secara animasinya seperti ini ya. Bagaimana tiang bantuan merupakan tempat sementara untuk memindahkan agar piringan tersebut sampai ke tiang tujuan sesuai dengan urutannya dari kecil ke besar, di mana yang paling besar ada di bawah. Oke. Nah, rumus pemindahannya yaitu 2n-1, 2 pangkat n-1, di mana n adalah jumlah piringnya. Jadi kalau kita punya piringannya adalah 7, maka 2 pangkat 7 dikurang dengan 1, yaitu berapa tuh? Oke. Ini programnya. Jadi saya buat di menara Hanoi seperti ini ya. Kita buat fungsinya tower Hanoi, di mana di sini jumlah piringnya, kemudian di sini adalah awalnya sampai ke tujuan dengan bantuannya. Jika n sama dengan 1, maka cetak pindahkan disk dari tiang ke tempat asal. Tugasnya adalah gambarkan menara Hanoi 4 piringan dan buatlah algoritma pemindahan dari asal ke tujuan, di mana ilustrasinya kalian seperti ini ya. Buatnya seperti ini kan 3, jadikan 4. Oke, selanjutnya di sini kan tahapan pertama seperti ini ya. Ini yang paling kecil, kemudian yang besar, dan ini. Jadi di sini pindahkan dari C ke A. Atau kalian lihat animasi yang ini. Ya, animasi ini kalian lihat pemindahannya. Tadi dari asal ke bantuan, dari yang ini ke sini dahulu, kemudian baru yang ini ke tujuan. Lihat. Lalu untuk tugas yang kedua, buat algoritma mencetak deret bilangan seperti ini. Bilangannya 1, 3, 5, ini kan dari ini tambah dengan 2 dan ini tambah dengan 2 sampai dengan bilangan itu lebih kecil daripada 100 dengan fungsi rekursif. Lalu membuat cetak nama sebanyak 100. Oke, saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih.